Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma bodoh emang. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nek 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kabeh. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Bagi kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Saya kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nawa ayat. Masalah rezeki mun kula terang wingi, pokoke ngendikane Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem ngendikane pangeran pokoke asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya akeh utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kula bolak-balik matur ke. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bento. Asal jenenge manusa tetep napa? Bento. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya menganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas sudah nganti piro, regane iwak gurami sudah nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma bodoh emang. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari
dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa mbek terima pakanan lele bakar gak kabeh. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mawon terjadi. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten nate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti apa itu yang bojo nggih Gus, ya Islam. Tujuan kulo cita supaya tidak mudah kecewa. Mau coba tiang-tiang wong, tak ada wong merantau nih, buatan, gak ngergani wong anak. Mereka bayangin bojone itu, dia ini teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versi ini. Lihat tua-tua bojone tetap turu, atau angop, pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kasus kula ngaten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno akeh sing ngaji akeh iki giyo nomor ngaji. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah ibarat niku mati nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji akeh nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya kula. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampean kan pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misal dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan dil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang mesukine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duwe entuk wong. Kasih entuk duwe entuk napa? Entuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan kesuwen tinggal go napa? Apik apa selingkuh apik cara kula. Ini daripada salah sitok mati anak, ngono kan dianak bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemuan yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njuk bojo jarene teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngene dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate nopo. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, paham ya? Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa?
paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau urung dipegat kan keisone, padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh rapa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rabi meneh. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang mboten purun megat kula. Menjenan tak takok. Sampeyan kepengin pegatan ora pegatan maksud e pengen opo? Nggih, kula nek pegatan nasib kula jelas khusus rabi. Nah, sampeyan kepengin nasib jelas tawarai, tapi kudu ana kula ulama, sampeyan ana ulama. Maksudnya nasib jelas kepengin ora, kepengin uripe sampeyan enak tentrem nggih. Iku ora usah ngenteni payu rabi meneh, ora usah ngenteni dipegat. Saiki juga sampeyan yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo itu dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita sing ini ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan kula ganjaran yo tenan. Marah. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau mak arep dipegang kok ora wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing lara kowe lagi sitok. Yen arep-arep rabi wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo ora mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok-melok. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya cocokan apa? Ya, kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik pulau gak mau boten. Kada butuh hilang. Di masalah malah diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah, mari jadi ulama. Pulau lah jangan geronter konstelasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial, nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lana ala sosial jawaban kula lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah, nanti di ruang orang Amerika, ngomongnya di rumah kita malah buyutnya apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya ketika hikam. Andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarep non itu dan kesampaian karepin itu ainal ato, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta, karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mbek potensi tabrakan ketoke maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak jadi redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan kudu kehilangan duit. Aga ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lho selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man ainal
Atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong biasa ngelajarin aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang deh. Nak rukun malah panggar. Nanti sombong wong sugih baru kan wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang sugih sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah repot ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi napa? Man tak jare wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari napa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi jadi wong wedok wae sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mati. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku saudara bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa-apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit. Wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham to, Pak? Ketemu wong luwanan sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Di malah ruwet. Buat pakai anesro, wajib menang. Itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi marudin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku kumpul mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Pak, kan apa? Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso. Yo menisan teman-teman ngomong wakor nanawa buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruwet.
Ibu bawa hukum konti, seorang asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Kenapa? Diskusinya apa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan. Ya kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena hamil tua, tengah imam terus sampai kelahiran. Apa makmumnya wajib mengangkat imam? Itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi seks di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, ya orang gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe kira-kira sebenarnya pekiye bentuk termasuk potensi cak nom-nom sido-sido atau delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya hanya ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top-top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama karpe kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawaban? Lah kok goblok bro tapi ya. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong kono ngalime kok terjemah dene maca budul wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo. Ya rasa apa makna dari pakar-pakar rasa apa makna. Mereka kena maknanya 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Ngono Big Bang, ngono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi. Terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji dalam Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Ya tidak maknan
ini berarti kaalfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi dosa tahun koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua, jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfasana artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini orang digawe. Mulane nak mikir, amun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya sartane loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Gue gak belum mikir, tapi nak ditekir rapati juga ya orang mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulai kaji Nabi kalau pada ini mater tengah sini, kaji Nabi nanti jauh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mereka sing roh dino Jumat gua. Wong Yahudi ku roh tapi kagak sedino, kliwatan. Kau wong Yahudi darani hari Setu nopo hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi orang Yahudi kepinginnya ya tidak cuma. Tapi untuk dino nopo, luar dino. Jadi kata aku itu nabi yang bejo. Iku roh dino cuma. Terus sampai kan roh dino cuma saya kok bejo. Ambil berkemet dan nopo. Wah, orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, 0 sekian on. Itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nomor lah detail yang 0, sekian kon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai berapa hari? Sampai berapa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Qur'an. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara digolek duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wong melarat itu caranya tawakal udah pinter. Nah tawakal ilmu paling murah meriah. Gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat.
Lho nggih gampangane tanggalan umum 3 siji, tanggalan bulan 4 ra wis kathek rong dino. 9 sering ana tambahane napa? Apa meneh nek Ramadan tuh sering milih napa? 9. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian tamtiyah lebih lambat dibanding Komariah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran gede kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Berarti itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bergawe langit bumi detail kesal. Napa? Kesal pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Mulane wong Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok ku bonus ora pas diitung. Ngeten kok kan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Mesti diitung mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah. Sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang fotonya suwi nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo. Kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya enak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kode modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia, ya di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak. Diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat.
Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau terus ujung-ujung dia kene persis. Mergo bumi bulat. Lah suatu saat Profesor Palak itu kemalingan. Maling yang melayu moro ngetan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro bola. Abu Nawas malingnya melayu ngetan kok melayu. Jarimu bumi bulat bola kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya begitu. Kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul. Enggak sampai 7 hari, enggak perlu sampai berapa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita, kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ora tau ono tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana? Dimulai dari jam berapa? Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora sido dino oleh dari kanjeng Nabi ya iku kok belum setu ora dino. Berdasarkan dong. Sing dino nggih napa? Ya paham ya. Wong dino luwi yang kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepote wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Itu menurut logika Palak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung juta, ngitung tadi kayak Sawani, Sawales, nanti ngitung macam ini, logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fadri sodek sampai guru-guru samsi. Ya kita enak guru-guru samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya guru-guru samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru-guru samsi itu sangat lambat. Sampai coba misalnya sampai ning kutub utara atau selatan. Pas ning kutub selatan posisi matahari lagi ning daerah kawasan utara. Itu apa ning kutub utara matahari lagi ning posisi kawasan selatan. Iso bobeno. Gure srengenge kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas teh gotenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong tenge ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena menghormati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idal biharu sujirat, wa idal biharu sujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak, wa idal biharu sujirat. Ketika lautan itu tumpah ruah.
Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berjampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bihar rusud jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun nopo vegetasi nopo. Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilek nanti saya yo bingung, seminggu dari 8 dino, dari wong kuno di 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni kok Ahad. Ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kula prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, ya, termasuk kaifiyatul. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni nino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati Khatul Istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Karena jenengan bodoh itu kecil, gak melok utak ni mikir. Orang wong muni dina pitung dina ya percaya, orang yang muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya orang gampang, dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro, orang sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wes kita macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala-ala, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong pokoke iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan aradul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rosil kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori udur balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung.
Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak iku miring mlengkung. Kewali Songo iku ora roh ala. Akhire Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke banter akhire miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggire Sunan Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu apa jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak germadep bae. Itu wae madhep ngetan yo. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Pertama ana Islam. Wong Mbah Bola ku gak trimo jual tas tuwek kok terus lha iku lho kabeh ketok. Lane digelari Mbah. Gone jual tas tembok nganti bolong disoro kancane iku lho kabeh. Aku wali rasa ngono yo roh. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji sing ragil sinau niku tuku sajadah sing rega 20.000 sono kepate iku selera rendah mentang-mentang di dhuwit niku. Mau mikir mentang-mentang napa? Iku kudu tobat niku napa? Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diceder. Tuku gampang tuh ora tak mikir 20.000 sono kompate. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono, lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil. Mana saniki paham ya? Citasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran citasi ayam. Paham ya? Citasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang menerjemah citasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpe? Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alfin apa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina apa? Berarti ka'alfin sanate tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu. Wah, gak ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa. Dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa. Misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung. Kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada. Kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari. Jadi buminya padat dekat. Anggene itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu kok. Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang robbas lah, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa menduet riset ora tau mikir. Butuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang diciptakan apa? Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ngendikane Nabi ternyata dino 1 dino rakaat. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau macam ini. Nah terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Nah terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut jawab. Ya akhirnya di sinau mas. Tapi ono hukmah ya sinau pada orang pinter cepat pinter, paham?
Kan gak ono sing takok Gus maknane apa. Wong ngajak debat kok maknane ra ono. Itu kalau ngomong umum dene modal terjemah deh bantah-bantahan wis sing maca kitab gundul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saiki yo sesuk tahan dulu. Ora paham ngajak napa? Keruwetan napa? Ya kados niku wae. Diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal lahir, lalu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh mau imammu kuwe dido salat ta ora, iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai nose. Ojo bujuk-bujuk, sederhana, kesamaan kok. Enak ngomong disimpul pelang-pelang. Ambil agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa sekedar batal sholat, melayu barang. Mereka izin, paham ya? Lalu kalau misalnya kejubratan, sebagian ngepel, apa, pikir barang, paham? Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat, itu potensinya ada sekedar dia batal. Karena perempuan itu memalu, dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah, nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu anak imami Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pekena imami bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah itu imam ini junub lali, tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis itu lali tak bengi imam ini beling salah nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Pulau pak kiai, kancane kiai sering loh terjadi. Jumatan mau rasa kulo kanggo tarung nasib lali ra kabeh. Tapi umum no ojo terus mari gaduh. Mujare pangeran ku nak ra ora ku sah. Padahal wong ora ora. Cangkemmu tak kira berarti gak sanggup. Kowe anggrekno aku saiki napa? Roh. Akhirnya kulo pribadi ada dhuwur blok kok tak kandhani pisan. Ya saya kan harus diada karena sekarang saya posisinya makanya dari konco kulong, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger batal syaratnya roh. Jadi kulong roh rugi atau rarap batal batal. Itu kan sering ada kejadian. Tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu. Kalau ngimangi tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukumnya dia. Langsung digenteni piye wong bukan imame ono. Berarti formasinya ngene, makmum mundur terus ono imam, makmum tinggal di mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena. Keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh. Malah takut sih, mana nih gender kok. Kalau bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena yang kayak nggak bahasa sampul. Akhirnya sidang masih berdebat, nggak sih nggak bahasa yang kayak sesuatu dia. Bareng diterang no, misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang urus orang aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Suatu saat males deh, sering nggak istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat tak main bakat gengsi? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Sudah diwal nganggo bahasa sing kono napa? Apa? Jadi kan saya jangan di stop. Stop itu maknanya artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir napa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo
luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana yuridul hayatad dunya. Fala alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala alla kam menawa sira ya Muhammad putarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal digharu mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Waduh ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'at li ayyakum krana arah yang kamu ucap sapa kufar laula unzila alaihi kanjun Boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad toko kansun, opo gedung. Auta teko ma'al sertane Muhammad toko malakun toko malaikat. Yusot diurukan benerno toko malaikat gue Muhammad. Kamat tarafna kaya oleh jaluk kita, kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.